sedih banget. Terus kayak harusnya dulu bisa lebih ini nih, harusnya kayak gini, kayak nggak terima awalnya sendiri sih. Tapi ya lah, begini kita harus belajar menerima itu sih. Kalian tuh kan panggilnya siapa sih? Ada nama panggilan nggak? Ada panggil aja sih ntar nengok kok. Dulu pernah berada di posisi yang lumayan terpuruk lah intinya. Jadi move on itu Susah move on pernah sih. Susah move on. Sebenarnya saya masih ngerasain sampai sekarang susahnya move on. Tiga, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Binain Kani. Bersama saya Hafiluddin Ahmad Jailani. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari SMA Galajuara. Sebelumnya, kampus Binain Kani sempat datang ke SMK Galajuara untuk melakukan PKM. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu nih satu-satu sama teman-teman dari SMA Galajuara. Mungkin dari ujung dulu deh, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Satrio Bagas Purnomo. Sekarang saya menduduki di bangku kelas 11 SMA. Oh, oke. Selanjutnya, mengenalkan, nama saya Samuel Jonathan Christian Mantambean. Sekarang saya berada di kelas 12 dan dengan jurusan IPS. oke. Yang terakhir, Perkenalkan, nama saya Alian Zia. Saya sekarang kelas 12 di Lusaki. kalian tuh kan panggilnya siapa sih? Ada nama panggilan nggak? Ada panggil aja sih ntar nengok kok. Nah, kalau ngomong-ngomong soal anak SMA nih, masa SMA tuh kan kayaknya masa yang lagi asik-asiknya main gitu. Terus tuh banyak tugas juga, ada ekskul juga. Pokoknya banyak kegiatan lah gitu, dan pasti umur-umur segitu tuh kita pengen coba hal-hal baru tuh, normal. Ya dan pernah nggak kalian mengalami namanya move on? Nah, nggak hanya soal percintaan nih. Move on di sini mungkin dari dapat nilai sekolah yang jelek, atau dapat teman yang kurang asik, dan lain-lain gitu. Nah, mungkin bisa cerita satu-satu nih. Dari siapa dulu ya? Perempuan dulu kali. Iya. Pernah sih pasti ya, di setiap orang masih ngelewatin fase move on, mau dari teman, ataupun kayak dari mimpi-mimpi yang dulu pernah kita pengenin gitu, kita jadi ternyata nggak kejadian nih, ternyata beda sama kenyataan. Ya, dulu pernah aku kayak aku pernah ke Bangga gitu. Itu udah benar-benar giat banget latihan, serius banget, kayak berharap banget gitu bisa menang gitu, karena udah maksimal banget. Ternyata gak dapet juara sekali gitu. Awalnya kayak sedih banget, terus kayak harusnya dulu bisa lebih ini nih, harusnya kayak gini, kayak gak terima awalnya sendiri sih. Tapi ya lah, begini kita harus belajar menerima itu semua. Oke, jadiin pelajaran aja buat diri sendiri gitu. Lihat baik buruknya perjalanan kan ya, itu yang bikin kita jadi seperti ini stuck. Oke. Berarti sebenarnya salah satu cara biar move on juga adalah dengan kita mengikhlaskan gitu ya, atau bisa dibilang mengambil hidayahnya lah gitu kan. Nah, kalau yang dari tengah ini gimana nih? Ada nggak, maksudnya ketika dengar kata move on, atau ada pengalaman gitu kayak move on itu seperti apa gitu? Tentu ada ya. Kalau buat move on, moving on. Suara kamu soft spoken banget. Cuma gini lagi sakit juga awalnya sakit. Bagus buat goda-godain cewek. Iya, terus ya. Kalau masalah move on, moving on, atau kita terus berjalan gitu ya, pasti ada kan. Mungkin kalau pengalaman pribadi, saya dulu pernah berada di posisi yang
lumayan terpuruk lah intinya. Jadi move on itu untuk saya bagaimana cara kita terus berjalan gitu loh, untuk terus berkembang lebih baik dari sebelumnya. Karena jadi pada saat itu saya mungkin kelas 10 ya, kita ambisi baru masuk SMA sangat tinggi gitu kan, jadi ego pun sangat menyerang gitu, sangat menguasai diri gitu. Jadi di mana pada saat kelas 11 itu, fase-fase menuju kelas 11 itu menjadi momen-momen yang membuat saya sadar kalau misalnya saya perlu move on gitu, saya perlu berjalan, saya perlu mengubah diri saya dari yang sebelumnya arogan, yang sebelumnya terlalu penuh dengan ambisi, mungkin bisa lebih rileks lagi, mungkin bisa lebih mempertimbangkan segala hal gitu, kayak teman-teman kita dan kemampuan diri kita sendiri pun itu perlu kita sadari bahwa kita ada keterbatasan juga loh gitu. Jadi ya move on nggak cuma tentang hal-hal yang di luar kendali, tapi dalam kendali diri kita sendiri juga bisa Pirwan. Oke. Jadi sebenarnya hampir sama ya, lebih ke bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dalam artian menerima dengan apa adanya itu. Nah yang terakhir nih kayaknya paling menarik nih cerita. Gimana? Menurut kamu move on tuh apa, dan pernah nggak Move on. Move on tuh gimana kita udah bisa ngelepas masa lalu. Dan ya move on bukan selalu tentang cinta kan ya pasti. Move on tuh ya bisa dari perubahan diri kita. Kayak menurut pengalaman saya pribadi sih, dulu saya bukan tipe orang yang berambisi kayak sekarang kayak gini gitu loh. Dulu tuh mungkin saya ya tipe-tipe orang yang malas-malasan buat belajar, cuman nggak tahu kenapa ada satu hal yang mendorong saya, dan itu jadi dasar utama buat saya bisa move on dari masa lalu saya yang malas-malasan atau gimana. Intinya kita harus punya cita-cita lah buat keluar dari move on itu. Kita harus bisa move on, kita harus punya cita-cita apa yang harus kita dapat itu, dan kita harus move on dari itu. Kita harus keluar dari itu, dan ya itu cita-cita kita yang bisa jadi dasar buat kita bisa move on. Oh oke. Berarti ini agak kontras nih ya. agak beda ya. Iya, yang ini kan awalnya ambisi, terus kayaknya lebih ke ya udah menerimakan saja gitu apa yang terjadi. Kalau ini kayaknya tadinya dari sesuatu yang dipasrahkan akhirnya mencoba berambisi gitu. Ya sebenarnya mungkin bisa dibilang berarti move on ini melupakan atau menerima sesuatu itu gitu. Lebih ke menerima sih. Menerima ya harusnya ya, lebih ke menerima ya. Nah kalau pengalaman move on yang susah dilupain sama ini mah kayaknya gampang nih melupain sesuatu ini, ada nggak sih? Susah move on pernah sih. Susah move on sebenarnya saya masih ngerasain sampai sekarang susahnya move on dari lingkungan sekolah sih ya, teman-teman. Dan maksudnya kalau dulu SMP mungkin punya teman yang punya satu tujuan bareng-bareng dan sefrekuensi semua lah, tapi sekarang begitu SMA ya berkurang, dan yang sesama temen yang lain tuh udah mulai beda lah tujuannya. Jadi ya susah buat move on, udah terlanjur nyaman sama teman yang lama, ketemu teman yang baru harus adaptasi lagi, harus bikin suasana yang baru lagi gitu sih. Iya sih. Iya memang itu siklus kehidupan ya. Iya betul. SD, SMP, SMA, ya sekarang. Mungkin nanti teman-teman kuliah, terus masuk dunia kerja, masuk dunia keluarga dan lain-lain. Ya memang itu tahapannya seperti itu, kita harus bisa menyesuaikan. Nah yang lain, ada lagi? Jadi kalau move on dari namanya aja kan emang udah kayak terus berjalan gitu kan, keep moving on. Dimana kalau menurut aku sih nggak mungkin untuk kita sebagai manusia lupa gitu akan hal yang memang
penting untuk kita yang sebelumnya kita terlalu pikirin atau memang stay di otak kita, di hati kita, ini memang akan susah. Tapi gimana caranya kita untuk terus berjalan dan gak apa biarin aja bawa hal-hal itu gitu loh. Kayak misalnya dari yang cerita personal aku itu tentang ambisi itu gitu ya, gak apa tetap dibawa. Untuk aku sendiri sih aku tetap bawa, jadi biar istilahnya memang gak mati-mati banget, cuman saya jadi gak terlalu maksain lah gitu, gak terlalu iya pokoknya harus jadi, pokoknya harus bisa gitu, nggak gitu juga. Tapi tetap kita bawa, tetap kita ambil baiknya, sisi hal yang memang positifnya itu sih. Jadi memang nggak mungkin untuk dilupain 100% aja, emang mustahil kan. Iya. Oke. Menarik. Terkait move on. Saya jadi ingat, entah kenapa ya, kayaknya ini lebih ke arah untuk mental health gitu ya. Iya, sebenarnya. Dan relate sama band yang lagi sering saya dengerin juga nih, Hindia. Yang namanya Menari Dengan Bayangan. Iya. Tahu ya, betul. Ada salah satu judul lagunya tuh yang mungkin besok kita sampai itu. Iya. Relate juga tuh dengan move on. Kan kita setiap orang tuh punya stepnya masing-masing gitu. Kita nggak tahu kapan kita sampai. Jadi nggak usah ngebandingin diri kita sama orang lain. Bener gak sih? Betul. Nah kalau kamu gimana? Aku yang paling susah itu dulu pasti kan setiap orang punya kayak mimpi pengen sekolah di sini, sekolah di situ gitu. Dan mungkin aku ketolak sekolah impian aku gitu. Dulu susah banget buat move on-nya, kayak aduh kenapa sih? Kenapa nggak lebih ini? Intinya kayak nyesel gitu. Harusnya bisa gitu. Kayak sedih banget. Tapi akhirnya ya aku sadar gitu ya, emang ini jalan aku, dan keterima aku masuk ke sekolah Gala Juara ini gitu kan, ketemu teman-teman yang ternyata seru-seru gitu loh, lingkungannya ya enak gitu, ketemu guru-guru, terus ya jadi bisa terima kayak ternyata ya di balik pengagalan aku itu ada hikmahnya, ketemu lingkungan ini gitu, yang bikin setiap hari jadi ke sekolah semangat, selalu kayak pernah ketemu mereka gitu, yang bikin aku aku harus membuat dari itu semua karena ya ini jalan aku. Oke. Iya, berarti sebenarnya faktor yang mendukung kita bisa move on di lingkungan juga nggak sih? Loh, jadi emang gimana ya? Ya mungkin ini agak out of the box, tapi ada banyak cerita kayak contoh orang mau berhenti ngerokok tuh ya kita harus merubah lingkungan kita gitu, jangan ke tempat yang banyak teman-teman kita tuh merokok gitu. Seenggaknya itu aja dulu. Nah tapi kan memang susah tuh, balik lagi tadi ya, satu sisi kita udah nyaman sama teman kita. Itulah sebenarnya kan kita selalu memilih pilihan-pilihan itu gitu dalam hidup kita. Nah tergantung sama pilihan kita, balik lagi kita mau hidup seperti apa. Betul. Iya nggak sih? Betul. Nah kalau terkait move on juga nih, ada nggak cara bangkitnya nih selain lingkungan, kira-kira apalagi di cara bangkit dari sesuatu yang terpuruk? Tadi kan aku bilang pernah mengalami hal terpuruk. Saya jujur nggak tahu hal terpuruknya apa, karena kan kalian juga masih SMA gitu, belum pernah mungkin mengalami namanya bunyi token listrik. Kayaknya nggak relate. Tapi kalau seumuran saya mungkin udah agak masuk juga, agak relate. Kayak misalnya anak saya nangis nggak punya uang buat beli susu, itu lebih parah sih. Ya nggak tahu. Nah kalau kalian gimana nih teman-teman yang udah kayaknya saya udah pernah move on, apa aja gitu yang membuat kalian bisa move on tersebut? Tadi kan lingkungan satu lingkungan. Bener. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang setiap orang pasti punya toleran sebuah keterpurukan kan bagi wisnya. Berarti kan kayak mungkin tadi Mas Seth masalah token listrik dan kayak susu untuk anak habis itu, memang itu mungkin akan sangat mengkhawatirkan untuk Masnya gitu. Tapi untuk kita di umuran segini juga pasti ada hal-hal yang
akan rasanya tuh mungkin sama gitu seperti itu. Betul. Walaupun memang bebannya kelihatan beda ya, jauh gitu kan, masalah finansial dan juga ini masalah mental health atau pendidikan gitu pasti beda. Cuman kan cara kita menerimanya aja itu sudah sangat variatif gitu. Nah, untuk caranya sih pasti yang pertama tadi lingkungan ya kan, support dari keluarga, dari temen juga sangat mempengaruhi. Niat dari diri kita sendiri juga itu perlu dibangkitkan gitu kan, kalau untuk kita bisa berkembang lagi. Mungkin kayak sisa-sisanya paling coba untuk ekspor hal-hal baru itu mungkin yang akan kita bisa nemuin zona nyaman kita yang baru lagi, yang lebih positif lagi gitu kan. Terus banyak hal sih ya. Jadi kalau dari lo, Bix? Kalau dari gue, pertama mungkin gue orangnya agak egois ya. Jadi buat gue keluar, gue bisa move on gitu dari ya bisa nyelesain masalah gitu. Ya gue itu nyelesain sendiri gitu loh. Semua masalah gue tangani sendiri. Kayak mau sesakit apapun itu, mau seburuk apapun itu masalahnya, gue ini orangnya ya, gue ngerasa gue orangnya egois dan ya apapun itu gue ngelesainnya sendiri. Dan gimana ya, susah sebenarnya sih buat ngungkapin, cuman ya gue yang ngerasain sendiri masalah gitu loh, gue yang ngelesain sendiri masalah. Kamu suka juga sebenarnya. Hampir mirip kan. Oke. Berarti memang banyak subjeknya gitu ya. Sebenarnya ya ujung-ujungnya balik lagi ke diri kita gitu. Betul. Mau menerima itu atau tidak gitu kan. Kalau kita mau menerima mungkin kita lebih mudah untuk move on. Tapi kalau kita selalu denial dan nggak percaya akan hal itu ya agak susah mungkin ya. Kuncinya di situ kan. Kalau kalian misalnya 3 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang nih, hal apa nih yang mau kalian omongin? Misalnya sekarang kalian kelas 12 sama 11. Berarti kalau misalnya kelas 1 SMA, melihat kalian sekarang tuh apa sih yang mau kalian omongin gitu, biar kayak nggak apa-apa kali kita gagal gitu, nggak apa-apa kali kita nilainya kecil, ya udah yang penting kita perbaiki aja, yang penting kita tetap patah semangat. Atau ada pesan-pesan apa gitu untuk diri kalian sendiri sih? Jangan takut buat explore hal-hal baru gitu, cari banyak pengalaman. Bukan si SMA kan, apalagi masa-masa SMA kan biasanya jadi kenalan banget gitu kan. Masa-masa lagi happy-happynya gitu, tapi ya jangan terlalu happy banget juga. Kayak ya kita juga harus perlu cari pengalaman gitu, misalnya itu coba atau ya pengalaman apalah gitu, kayak ikut school kan, di sekolah kan ada school, ikut school yang kita pengen itu. Jangan takut buat mencoba sesuatu itu. Terus ya mungkin ya lebih ambis aja sih, karena dulu aku pas awal-awal tuh nggak ambis, udah sampai ada gitu. Mungkin karena abis ketolak sekolah yang aku pengen gitu, jadi kayak ya udah kita main-main aja gitu, nanti ikutin aura aja gitu. Ya mungkin aku mau bilang kayak jangan gitu deh gitu. Kita harus tetap punya sisi ambis diri kita harus tetap belajar, harus kejar nilai, karena ya tugas kita kan pelajar kan, ya belajar gitu kan. Jadi itu sih aku mencoba hal baru, jangan takut, cari pengalamannya banyak, sama ya tetap ambis gitu. Iya, berarti sebenarnya salah satu intinya adalah berani tumbuh juga gitu kan, explore hal-hal baru gitu yang tadi kamu cerita. Terus juga selalu mencoba hal-hal yang memang positif gitu. Kalau yang dari yang lain, ada lain nggak? Jangan naif sih, jangan jadi people pleaser, cobain aja semuanya, jalanin aja apa yang udah dimulai. Terus buat berani coba hal-hal baru di luar sana gitu lah. Oke. Ya emang penting banget sih sebenarnya itu ya. Maksudnya kayak
masa depan itu kan mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan orang-orang baru. Kita pindah yang tadi itu dari SD, SMP, SMA, bahkan ini nanti kuliah, orang-orang yang baru juga. Mungkin salah satu hal yang harus kita punya juga adalah kemampuan beradaptasi juga. Nah soalnya kalau kita nggak bisa beradaptasi agak susah juga kita move on sebenarnya. Agak masih nyambung itu di situ. Kalau kamu ada nggak pesan-pesan nih dari diri kamu yang dulu? Misalkan kamu di 2 tahun lalu mau kasih pesan Sekarang ya? Iya. Mungkin apa ya? Terus jalan aja sih. Maksudnya hadapin aja apapun itu masalahnya, apapun itu pressure, juga tuntutan dan apa namanya tangan yang ada gitu ya, maksudnya dari pendidikan orang tua gitu atau mungkin pertemanan, lingkungan. Ini ya dihadapi aja karena dari semua itu juga iya kita akan dapat sesuatu lah gitu. Kita akan dapat pelajarannya, dapat apa sih bilangnya, dapat hikmahan kayak ya. Jadi diambil yang positif kayak aja sih. Jadi yang jangan pernah takut, yang penting emang udah siapin aja. Oh iya, Ya harus disiapin. Itu aja sih. apa hal yang udah berubah dari kamu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu? Oh banyak banget sih. Banyak ya. Banyak, jujur banyak. Jadi Allah pernah nyesel dulu tuh, pernah bilangnya se-egois itu atau se-arogan itu, karena itu tuh ya bisa menyadarkan aku sendiri gitu loh, bahwa itu hal yang salah dan harus dibenahi. Jadi memang benar, dan akhirnya di kelas 11 saya dicoba untuk membenarkan itu. Saya yang awalnya mungkin agak jauh sama teman-teman lingkungan saya di sekolah gitu, tapi di kelas 11 saya coba untuk menerapkan diri lagi dengan mereka, berbaur lagi dengan mereka, dan akhirnya juga kita bisa istilahnya sadar juga bahwa ya kita ini kan makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa apa-apa tuh main hati diri juga. Jadi kita perlu orang lain gitu, kita perlu bantuan dari sesama manusia lain gitu. Terutama kan kita masih SMA ya, masih murid, gimana ya, untuk apa di satu kelas tuh ada banyak murid kalau misalnya kita cuma sendiri aja. Itu sih ini juga. Oke. Jadi emang move on ini juga beda-beda ya tarafnya ya. Maksudnya kayak mungkin dari pertemanan itu berbeda, dari hubungan beda, dari keluarga berbeda juga. Betul. Kalau kalian apa hal yang paling susah move on itu, dari pertemanan kan, keluarga kan, pelajaran sekolah, dan sebenarnya di SMA Gala Juara juga itu juga nggak sih, lingkungan SMA Gala Juara juga yang bisa menumbuhkan rasa move on kalian? Iya udah kayaknya jadi arega. Bener ya? Iya. Ada apa yang paling susah menurut kalian? Move on sama sisi negatif diri sendiri sih. Oh. Move on ya gitu. Karena kalau ke orang lain ya kita bisa nge-cut up aja gitu. Jarak kalau ke diri sendiri susah nggak sih? Karena kita pilih ini ya, terus pikiran kita kayak contohnya mungkin move on dari sifat males-malesan, karena itu pasti ada fasenya kita kayak males-malesan, nunda-nunda semuanya gitu, kayak nanti juga ada waktunya, sampai akhirnya di ujung nyesel kenapa nggak dari dulu dikerjain sih, akhirnya sekarang keteteran, akhirnya sekarang kita nggak bisa dapetin apa yang kita mau. Jadi menurut aku on ke diri sendiri itu yang susah. Iya. Setuju. Tapi hal yang paling mungkin banyak juga ya yang bilang, ada yang bilang kayak gini, kalau kita mau lebih berserah diri, bukan berserah diri, badannya lebih mawas diri lah gitu. Coba aja bandingkan diri kita dengan orang yang ada di bawah kita gitu. Contoh, misalnya kalian ditinggalin pacaran setahun gitu, putus hubungan lah misalnya. Terus
kalian dengar cerita nih ada teman atau ada saudara yang udah mau nikah terus putus hubungan, kalian kan bakal oh ya udahlah alhamdulillah gitu kan, kita masih lebih baru cuma setahun mereka udah mau nikah tapi gagal. Nah itu kan kadang kita seperti itu juga kan, tapi menurut saya itu bagus memang, tapi yang lebih bagus tuh bener tadi kata Om, kita membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang lama. Jadi contoh kalau misalkan sekarang kita nggak pernah bangun pagi atau tadi malas-malasan ngerjain tugas, ketika kita ngerjain tugas tepat waktu, nah itulah hal yang harus kita syukuri sih sebenarnya, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kenapa kalau kita patokannya sama orang lain, tadi jatuhnya kita bakal jadi egois. Kalau bandingin dengan diri kita sendiri, kita bakal lebih bijak aja sih. Benar. Itu mungkin pelajarannya itu sih, dan masih agak nyambung juga nih. Karena itu saya pelajarinya itu ada di dalam agama Islam tuh seperti itu. Itu kan ada peribahasa gini, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu. Nah itu sebenarnya saya coba mengartikan bahasa itu tuh seperti itu. Oke, jadi sebenarnya banyak banget terkait move on ini, dari lingkungan, dari tujuan. Tadi kita udah cerita dari hal-hal yang emang harus kita jalanin terus gitu kan. Mau nggak mau ya udah kita jalanin aja gitu. Nah kalau boleh tahu teman-teman SMA Gala Juara ini alamatnya ada di mana nih? Alamatnya ada di Jalan Raya Kali Lapangan nomor 5 di depan Costa Sue. Oh, oke. Nah dia ada sekolahnya ada apa aja nih? Katanya saya dengar-dengar ada dari TK ya? Iya, di Gala Juara Plus Pesada ini tuh kita ada dari FAB, TK, SD, SMP, SMK, dan SMP dia lengkap nih. Wah, keren. Nah kalau teman-teman dari SMA kan Dari SMA, jadi SMA. ini ada jurusan apa aja? Kita IPA IPS sebenarnya kebetulan karena kurikulum merdeka ya. Karena kurikulum mereka namanya jadi beda, jadi berubah. Buat yang IPA namanya dia berubah jadi Saintek, yang IPS berubah namanya jadi Soshum. Oh, oke. Iya. Kalau di SMA tuh kan pasti ada ekstrakurikuler. Iya betul. Ada apa aja tuh ekstrakurikuler? Oh, banyak kita ya, ada Banyak. ada ya basket, futsal, volley, badminton, tarinya itu juga terbagi jadi 2, tari modern, tari kelas tradisional. Ikut tari. Jadi baru Enak kan? aktif kok di sekolah basket gitu kan, udah lumayan ikut beberapa competition juga di luar, apalagi pasti pers itu kan. Ya, basket Emang bagus dia. Untuk fasilitasnya ada apa aja kalau fasilitas? Kalau fasilitas kita cukup memadai ya, untuk dari di kelas juga pakai AC. Wah, enak ya. Terus juga Nggak bau keringat lagi tuh yang di kelasnya. kalau ada yang bau tetap. terus juga kita ada aula juga untuk sholat gitu kan, kita sholat berjamaah. Kalau berjamaah juga untuk yang non muslim juga ada labnya. Terus untuk lab IPA juga ada, untuk lab komputernya juga kita ada. Terus juga pembelajarannya udah pakai proyektor ya? Iya, udah beberapa dari guru juga metode pembelajarannya udah pakai proyektor, jadi kita lebih enak lagi ya untuk memahami materi-materinya. Terus juga buat olahraga itu kayak di basket, terus di gawang kan masih gawang, terus juga net gitu, itu udah tersedia juga kok. Oke teman-teman, keren banget kan SMA Gala Juara. SMA Gala Juara, kreatif, inovatif, dan selalu terdepan. Bina Insani University, bigger, better, higher.